Gadung Raya di daerah Depok. Oke. Ya. Melakukan update apa Mbak tadi? Ya, jadi di sini kita melakukan update itu di segi desain. Pertama kita masuk ke dashboard terlebih dahulu. Kemudian di sini ada desain. Karena kan kemarin kita sudah melakukan DRM final dari PTL. Nah, dari desain ini untuk sebelumnya kan 50% untuk final DRM-nya. Nah, karena desain di sini sudah ditentukan, itu kita update menjadi 100%. Oke. Untuk update-nya kita ngirim, kemudian dimasukkan disesuaikan dengan tweet yang berjalan. Ini misalkan contohnya aja ya. Misalkan di week ketiga. Nah, ini dilihatnya itu dari tanggal 27 sampai 28 mungkin Mbak. Durasi untuk desainnya di depan kayak gini kelihatan di dashboard tadi. Kita masukkan tanggalnya, misalkan tanggalnya hari ini, filenya selesainya hari ini. Kemudian untuk activity-nya kita desain finish. Dan untuk plan-nya kita karena desainnya sudah 100% sudah final, sudah kesepakatan antara mitra sama PTL sudah oke, kita isikan 100. Kemudian untuk realisasinya juga 100. Lalu save change. Nanti kalau sudah akan muncul di weekly progress-nya di design finish akan muncul seperti ini. Kemudian ini kelihatan last update-nya ya, ada nama akunnya di tanggal berapa sama di jam berapa gitu. Jadi kelihatan nih baru update di hari ini jam sekarang. Gitu ya Mbak? Oke. Selain ini Kak, apa yang di-update? Selain ini dikarenakan sudah final semua, sini kita tadi update mengenai pembangunan POP. Untuk pembangunan POP-nya kita kembali ke dashboard. Kemudian kita pilih untuk yang poin 5 pembangunan POP. Nah, tadinya belum ada input maps di sini karena tadi masih kosong, belum di-tag koordinatnya ya, belum di koordinatnya. Nah, kalau misalkan kita mau update, kita pilih add di bawah. Dikarenakan di sini untuk pembangunan POP-nya itu dilakukan oleh tim infra, jadinya kita pilih untuk new asset. Tapi baru pondasinya ya? Betul, pondasinya baru. Oke. Jadi pilihnya new asset gitu ya Mbak? Betul Mbak. Nah, sebelum masuk ke sini biasanya kita diisikan terlebih dahulu untuk masukkan K3. Ya, jadi untuk real time-nya K3-nya harus diinput, pastikan untuk diisi safety helmet, kemudian sarung sama ada 3 poin, sepatu, kemudian masukkan foto K3-nya, lalu klik save change. Berarti tadi udah masukin foto K3-nya ya. Jadi baru bisa ngeliat nih kalau foto K3-nya sudah diinput ya. Untuk K3-nya nanti bisa dilihat di atas nih ada K3. Itu yang tadi kita isi ada muncul di sini ada pembangunan POP, kemudian ada fotonya. Nah, ini yang open ya, yang sebelum tadi kita input di pembangunan POP. Kita kembali lagi ke dashboard pembangunan POP. Tadi klik add new asset. Nah, di sini kita masukkan tikor koordinat dari POP yang akan kita bangun. Jadi ada latitude-nya diisikan, kemudian longitude-nya juga diisikan, kemudian di generate. Oke, nanti di sini akan muncul setelah di generate akan muncul ID aset amatanya. Kemudian ada aset M-nya kita isikan sesuai nama yang ada di PTL. Biasanya kita minta info ke PTL. M-nya? Ya, aset M-nya. Bukan di ini, copy yang aset ID amatan tadi ditambahin nama klaster.
Iya, karena kita nggak tahu di sini pembangunannya di GH berapa. Oh iya, karena Ya. ini case khusus ya. Ya, betul. Nah, nanti provinsinya diisi DKI Jakarta, kemudian Save Change. Oke. Nah, kemudian akan muncul nama dari asetnya POP underscore 1 DPK 160. Ini yang tadi aset yang sudah kita input, di sini akan muncul namanya. Oke. Berarti nanti tinggal nunggu pengupdatean fondasi, kabinet, sama box dari infrastruktur ya? Ya, betul Bang. Oke. Dari PSD listrik dari Mbak? Kalau untuk PSD dari Mitra. Oke. Box yang juga nggak dari Mbak ya? Ya, dikarenakan dikerjakan oleh tim infra, jadi kita untuk pembangunannya dari tim infra itu. Oke, berarti nanti ngisi presentasinya juga dari tim infra ya? Oke Mbak, yang lain ada lagi yang nggak Ben? Sudah itu aja ya Ben. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Saya Tika, Mbak Kartika. Mbak Kartika. Oke, makasih. Props dulu buat Mbak Kartika dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan tutorial dalam melakukan update progress untuk proyek pembangunan customer base di web project icon.pln.co.id. Langkah yang pertama, silakan melakukan login di web project icon.pln.co.id, kemudian masuk ke dalam project FTTH. Nah, di list project FTTH ini akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan harus dilakukan update setiap harinya, sesuai dengan progres yang sedang dikerjakan di lapangan. Untuk melakukan update sendiri bisa dilakukan di menu sebelah kanan di bagian update. Mohon maaf, di bagian detail. Nah, di bagian detail ini terdapat beberapa menu, mulai dari dashboard hingga logs, namun yang perlu diperhatikan hanya di bagian dashboard dan di bagian ketiga. Untuk bagian dashboard sendiri memiliki 9 task list, di mana masing-masing task list sudah berdasarkan progres yang akan dilakukan oleh mitra tiap hari. Dan untuk task list ini tidak harus di-update satu-satu, tapi bisa secara paralel, sesuai dengan progres yang sedang dikerjakan pada saat itu. Nah, untuk contoh pada update pada tutorial ini, saya akan mencontohkan proses pengisian update untuk task list nomor 3 di bagian desain. Untuk proses update bisa dilakukan di tombol sebelah kanan. Nah, di sini terdapat bikin progress. Untuk menambahkan pekerjaan bisa diinputkan di bagian add new. Nah, di sini sudah saya buat 2 pekerjaan, yaitu yang pertama adalah survei dan DRM. Yang pertama untuk progres survei, saya buat di minggu pertama dengan agenda pekerjaan tanggal 3 Februari 2023. Pekerjaan survei dengan plan pekerjaan 100% dan realisasinya saya anggap clear, maka saya tulis 100%. Kemudian untuk yang kedua, tahap DRM, juga saya plankan di week kedua, tanggal 6 Februari 2023, aktivitas DRM, plannya 100% dan realisasinya saya anggap clear, maka saya tulis 100%. Untuk realisasi ini sendiri bisa disesuaikan dengan perkiraan masing-masing mitra. Apabila memang progresnya masih belum clear, maka bisa dituliskan 50, 80 sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah, apabila memang sudah di-save, kita kembali ke dashboard, dan pada task list nomor 3, progres akan berubah yang sebelumnya menjadi dari 0 menjadi 100%. Ini menandakan bahwa progres pekerjaan tersebut sudah selesai dilakukan. Nah, untuk task list pembangunan POP, pembangunan OLT, pembangunan FAT dan FDT, perlu dilakukan input K3 terlebih dahulu untuk dapat melakukan progres. Penginputan K3 ini bisa dilakukan pada menu K3, di bagian add new, kemudian bisa dipilih kegiatan mana yang akan dilakukan. Setelah itu, setelah melakukan input dengan cara seperti berikut, saya contohkan untuk pembangunan OLT. Di sini akan diminta untuk melakukan checklist K3 mulai dari helm, sarung tangan hingga sepatu, dan melakukan upload foto K3 tim yang ada di lapangan. Setelah melakukan submit, diharapkan rekan-rekan mitra langsung menuju ke task list untuk melakukan update. Apabila progres pada hari itu telah selesai dilakukan, maka silakan kembali ke menu K3 dan klik record pada tanggal pekerjaan dilakukan untuk mengupload K3 kembali, yakni K3 akhir
Apabila yang diuploadkan tadi adalah K3 awal, maka K3 yang kedua adalah K3 akhir yang menandakan bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan. Nah, untuk pembangunan POP ini, saya contohkan, sudah saya inputkan K3-nya, kemudian silakan melakukan add new asset untuk mendapatkan ID POP, yakni dengan menginputkan titik koordinat di mana POP tersebut akan dibangun. Kemudian setelah titik koordinat diinputkan, silakan klik Generate ID, maka secara otomatis aset ID-nya akan keluar. Nah, aset ID untuk pembangunan POP ini nantinya akan digunakan untuk mengisi pembangunan OLT, dikarenakan di pembangunan OLT ini menggunakan data existing. Sebelum melakukan input data existing aset, diharapkan untuk mengupload K3 terlebih dahulu. Untuk pembangunan FAT dan FDT, sama seperti pembangunan POP dan OLT, diharapkan melakukan input untuk K3-nya terlebih dahulu, kemudian melakukan generate ID untuk FAT sesuai dengan penetapan FAT di lapangan. Nah, untuk FAT-nya sendiri silakan memilih new asset dikarenakan masing-masing dari FAT tersebut belum memiliki ID. Untuk pole bisa ditambahkan apabila memang ada penambahan ataupun kabel-kabel tiang-tiang yang sudah existing. Apabila memang menggunakan tiang existing, bisa diinputkan existing asset. Apabila memang menggunakan tiang baru, bisa diinputkan new asset. Begitu pula dengan kabel. Nah, untuk QC dan BAPS disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan untuk material POP dan OLT ini bisa diinputkan material POP dengan plan 100% dan realisasi 100%. Untuk material OLT pun demikian, diinputkan di add new, kemudian activity-nya adalah material OLT. Nah, progres dinyatakan selesai apabila HP Build sudah naik di dashboard utama, dengan catatan home pass akan dihitung apabila material POP, OLT, pembangunan POP, pembangunan OLT, dan pembangunan per FAT sudah 100%. Nah, nantinya apabila semua progres ini sudah 100%, maka secara otomatis di dashboard utama akan tertampil berapa home pass yang sudah terbangun dan berapa FAT yang sudah naik. Demikian tutorial singkat untuk melakukan update progres pembangunan customer base di web projecticon.pln.co.id. Terima kasih.